Shalom. Saudara, ada sebuah pernyataan yang berkata bahwa harga menentukan kualitas, saudara. Sekali lagi, harga menentukan kualitas. Saya tidak tahu handphone Anda itu mereknya apa, tetapi dari harganya akan tahu kualitasnya, saudara. Sekarang saya lihat itu lagi heboh, saudara, iPhone 15. Saya nggak tahu 15 juta paling murah kali ya. 15 juta itu akan berbanding lurus dengan kualitasnya, saudara. Tapi kalau kelihatannya handphone Anda bagus tapi harganya 5 juta, ya nggak mungkin sekualitas iPhone yang 15 juta, saudara. Jadi harga sangat menentukan kualitas. Bagaimana kita memandang kekristenan, saudara? Apakah juga harga menentukan kualitas kekristenan kita? Banyak orang Kristen, saudara, menghargai kekristenan itu sangat murah. Kualitasnya pun akan seharga murah itu, saudara. Makanya nggak heran ada banyak orang Kristen hidup seenaknya, saudara. Kenapa? Karena harganya murah, saudara. Tapi lihatlah orang-orang yang berani membayar harga dari sebuah kekristenan. Kualitas hidupnya pun akan sesuai dengan harga itu. Saya tidak tahu kualitas hidup kita sebagai orang Kristen apa, tetapi itu akan berbanding lurus dengan harga yang Anda bayar sebagai orang Kristen. Harga apa yang harus kita bayar, saudara? Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10. Beranikah kita membayar harga ini? Tanda kita memiliki kekristenan yang berkualitas, saudara. Jangan-jangan kekristenan kita kekristenan yang murah, saudara. Sehingga kualitasnya pun murah sekali. Gampang tersinggung, gitu kan. Gampang mewek. Mewek itu apa ya? Merajuk gitu ya, gampang terluka, sulit mengampuni, itu kan kualitas yang rendah itu, saudara, karena harganya murah. Kalau Anda membayar sebuah harga yang mahal, tentu akan berkualitas apa yang akan Anda dapatkan dari harga itu. Markus 10:17 sampai ayat yang ke-27. Markus 10:17, 27. Saya bacakan untuk kita semua dari Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Harga itu, saudara. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku,
Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Kita baca sekali lagi saudara, ayat 24 bersama-sama. Ayat 24, 1, 2, 3. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara, menjadi Kristen itu mahal harganya saudara, karena memang jadi Kristen itu tidaklah mudah. Sesuatu barang yang didapat mudah itu murah itu saudara. Kenapa berlian itu mahal saudara? Bukan karena keindahannya saja. Nyarinya itu susah saudara. Emas itu kenapa mahal? Bukan karena indahnya saja, tapi nyarinya susah. Kadang-kadang orang mati karena cari emas saudara, cari berlian. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di Tembagapura saudara, kilometer ke bawah itu untuk cari emas saudara. Sulit. Harganya mahal saudara untuk menemukan itu. Karena barangnya berkualitas. Saudaraku, jangan anggap remeh menjadi orang Kristen saudara. Makanya kenapa seringkali kita diketawain oleh agama lain. Jadi Kristen itu gampang, nggak puasa, gitu kan? Pernah puasa saudara 40 hari? Mungkin nggak puasa barangkali, tapi ingat saudara, jadi Kristen itu nggak mudah. Masuk kerajaan sorga itu nggak pun sampai murid-murid gempar, lalu berkata, "Siapa dong yang bisa diselamatkan?" Terlalu mudah bagi orang Kristen hari ini menjadi Kristen, saudara. Yang penting datang ke gereja, pulang. Minggu depan lagi datang lagi ke gereja, pulang. Kalau mau makan berdoa, kalau mau tidur berdoa, gitu kan? Ya memang itu juga harga, saudara, yang Anda harus bayar. Tapi itu murah sekali itu, saudara. Kalau itu harga yang Anda bayar ke gereja, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sesudah bangun. Harga juga, tapi itu murah, saudara. Dan itu juga akan menentukan kualitas hidup Anda sebagai orang Kristen. Nggak berkualitas itu, saudara. Itulah sebabnya ada seorang muda, orang muda loh, saudara. Bukan udah bau tanah, bukan. Orang muda. Satu muda ya. Orang kaya katanya. Dua itu orang kaya. Apa ini? Ayat 17 itu berlari-lari. Hanya untuk apa, saudara? Untuk dapat hidup yang kekal. Orang muda masih punya harapan dan masa depan. Orang kaya datang berlari-lari. "Guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk kerajaan sorga?" Itu harga luar biasa loh, saudara. Nah, ada orang ini males-malesan mau masuk sorga. Iya kan? Ada orang ingat nggak ingat berdoa sebelum tidur mau masuk surga. Saudara-saudara, terlalu murah itu. Terlalu murah, saudara. Dan orang ini, orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan. Kalau saudara perhatikan, tidak pernah satupun disangkal oleh Tuhan apa yang dialami oleh orang muda ini. Ada orang hari ini udah bau tanah, masih belum ingat Tuhan gitu kan. Masih ingat duit gitu ya. Masih ingat jabatan, makanya ngerebut
dan berkelahi hanya sekedar cari jabatan, padahal udah bau tanah, saudara. Ini orang muda gitu loh. Apa yang harus aku perbuat, katanya. Lalu Yesus menjawab, saudara. Engkau ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Saudaraku, harga yang harus kita bayar yang pertama menunjukkan kualitas kekristenan kita adalah ikut perintah Tuhan, saudara. Engkau tahu kan perintah Tuhan? Apa itu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu. Yesus mau mengarahkan pemuda ini, kalau mau hidupmu berkualitas, anakku, seturutlah firman Allah. Jalanilah hidupmu bukan dengan kepikiranmu, bukan dengan kemauanmu, tetapi ketaatanmu pada firman. Ada banyak orang hari ini mau diberkati tapi lari dari firman. Nggak ada, saudara. Walaupun Anda dapat banyak duit, tetapi Tuhan berkata, apa perintah Tuhan? Apa perintah Tuhan dalam hidup kita? Itulah harga yang pertama yang harus kita bayar. Dan memang ini nggak mudah, saudara, di tengah-tengah dunia yang kompromi sekarang, saudara. Apa-apa bisa diatur dengan uang, saudara. Ini saya mau contohkan agak sulit. Apa-apa bisa diatur, saudara. Apa-apa bisa diatur. Tapi Yesus berkata, ikuti firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Dan memang itu gak mudah, saudara. Apalagi ketika kita di persimpangan jalan, kalau nggak diambil rugi, diambil gimana gitu kan? Saudaraku, mana yang lebih dominan dalam hidup kita? Perintah Tuhan atau keinginan kita, saudara? Kadang-kadang keinginan kita itu bagus, indah. Tapi ingat, saudara, bukan itu tolok ukur firman Allah. Kalau Anda lebih pada firman Allah, maka Anda akan kelihatan kualitas hidupnya, saudara. Siapapun kita. Tapi, saya ini kan bukan pendeta. Ya, kalau bukan pendeta lalu nggak ikut firman Tuhan. Saya udah katakan minggu yang lalu, saudara. Pendeta nggak jaminan lakukan firman Allah, saudara. Predikat hidup kita tidak menjadi tolok ukur apakah kita hidup berkualitas apa tidak. Hidup yang berkualitas adalah hidup yang pertama. Harganya adalah berjalan sesuai dengan firman Allah. Ada hal-hal yang tidak bisa lagi kita lakukan walaupun nggak boleh. Walaupun boleh, saudara. Kadang-kadang kan kita disuruh memilih. Ini boleh apa enggak? Nonton itu boleh apa enggak? Boleh kan, saudara. Tapi kan nggak harus nonton kan? Karena tidak harus nonton, sulit bagi seseorang. Saudara, mabuk itu boleh nggak? Mabuk itu boleh nggak? Asal nggak ngerugikan orang. Kenapa emang mabuk sendiri kok? Mau ngapain? Nggak ngerugiin orang lain? Yang teler saya, yang terhuyung-huyung saya, yang jatuh saya. Kenapa Pak Jeffrey? Ntar dulu Pak Jeffrey, nanti langsung mabok lagi dia. Kan seperti saya contohkan kemarin, saudara. Pakaian begini, lari pagi, boleh nggak? Boleh. Walaupun saya dibilang gila loh. Ini orang gila kali ya, lari pagi pakai jas. Boleh, saudara. Saudaraku, ada banyak hal yang boleh dalam hidup ini, tapi kenapa Pak Gultom? Saya senang dengarnya Pak Gultom sekarang. Amin.
Nggak nyaman. Oh, karena Pak Gultom kemarin nggak datang ya. Jadi memang nggak nyaman, menguras tenaga saya. Jadi kalau nggak berkata, nggak salah kan Pak nonton, nggak salah kan Pak mabok, nggak salah kan Pak gini, nggak, memang nggak salah saudara. Tapi ada firman yang lebih kita harus taati saudara. Dan itu memang membuat keras saudara, nggak nyaman. Dulu anak saya, waktu masih kecil-kecil mereka saudara, Papa ini apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, apa dong yang boleh katanya. Saudaraku, kadang memang kita seperti itu. Jadi Kristen itu kok nggak nyaman ya? Memang nggak mudah jadi orang Kristen saudara, sukar masuk surga. Jangan dipikir gampang saudara. Tapi itu akan menunjukkan kualitas hidup kita saudara. Jangan besok jadi mabok ke Pak Jeffrey ya, jangan. Bukan boleh lalu dilakukan, bukan. Nggak ada kan undang-undang yang menjerat saya. Ada nggak Pak Rudolfo mabuk masuk penjara? Nggak ada Bapak Ibu. Nyuri masuk penjara, mabok nggak ada. Kecuali kalau Anda nyetir mabok masuk penjara. Ada undang-undangnya. Kalau mabuk di rumah saya, teler, gitu kan. Siapa yang menuntut saya? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi bukan karena boleh, lalu dilakukan. Bukan karena tidak merugikan orang lain, lalu dilakukan. Lalu kita berkata, oh berarti hak ajasiku dibatasi oleh orang lain. Kan gitu sekarang ini. Apa-apa hak ajasi kan saudara. Ham gitu kan. Hamnya melanggar ham orang lain ya sama, percuma juga saudara. Apa yang harus saya lakukan? Guru, ikut perintah Tuhan. Jangan berjalan dengan keinginanmu lagi kalau engkau orang Kristen. Bukan karena nggak boleh, tapi nggak sesuai dengan firman. Makanya saya katakan tadi, kenapa kualitas orang Kristen murah saudara? Apa-apa terluka, apa-apa nangis, apa-apa tersinggung. Itu tadi saudara. Memang dendam itu boleh nggak? Nggak boleh ya dendamnya. Apa yang boleh kan Bapak Ibu? Terluka itu boleh nggak? Boleh lah Bapak Ibu. Kan hatiku kan lembut. Iya kan? Semua kita lembut hatinya. Kalau Anda nggak percaya, berarti Anda nggak pernah terluka. Saking lembutnya hati kita, sering kita terluka kan? Kecuali kalau hati kita udah dari beton saudara, mau ditusuk juga nggak sakit. Tetapi itu lagi perintah Tuhan saudara. Gampang nggak itu? Enggak, susah, mahal itu. Ditonjok, diem, iya kan? Dihina, diem, dilukai, nggak balas. Mudah? Asuransi. Mudah nggak itu Bapak Ibu? Mudah nggak itu? Kalau Anda bilang mudah, luar biasa Bapak Ibu. Tapi saking mahalnya kita nggak mau bayar, itu masalahnya. Ada banyak orang hari ini saudara nggak mau bayar harga, tapi mau yang bermutu, yang nggak ada saudara. Nggak nyaman ya, nggak nyaman saudara. Tetapi itulah yang dikatakan di sini, ikut perintah Tuhan. Jangan. Walaupun dunia ini bisa, nggak apa-apa saudara. Ditonjok-tonjok lagi nggak apa-apa. Itu berarti jagoan kamu. Itu kan. Dimarahin-marahin lagi lebih galak. Kan di Jakarta itu kan, di kota besar itu kan gitu saudara. Salah lah yang bisa itu yang lebih galak saudara. Menandakan supaya kita nggak ditekan Pak. Saya pernah gitu saudara. Lampu merah berhenti.
di belakang saya nggak mau berhenti. Ditabrak saya, saudara. Waktu mami maksudnya mau ngobrol sama dia. Apa lu? Berhenti sembarangan. Berhenti sembarangan. Lebih galak dia, saudara. Saudaraku, jadi Kristen itu mahal, saudara. Gak sembarangan lagi hidupnya. Gak neko-neko lagi, saudara. Gak maunya lagi. Gak seturut kehendaknya lagi. Ukurannya adalah firman Allah, saudara. Kalau firman Allah mengizinkan, itu lakukan. Tetapi sejauh firman tidak mengizinkan, jangan ada diskusi, saudara. Kita seringkali diskusikan. Contoh konkret, saudara. Terang dan gelap itu nggak bisa bersatu, kan, kata firman Allah. Artinya orang Kristen yang bukan orang Kristen tidak bisa menikah dengan orang yang bukan Kristen. Itu artinya, saudara. Itu jelas itu. Tanpa edaran MA pun udah sono-sononya udah begitu, saudara. Tapi herannya agama lain lebih keras daripada orang Kristen. Pada jelas itu. Nah, ada orang berkata begini, Pak, saya mau menikah nih. Bagus dong. Bapak yang berkatilah. Oh, tentu. Tapi siapa dulu? Kan? Tapi gini, Pak, dia bukan orang Kristen. Saudara, kualitas hidup ini jelas, saudara. Nggak ada alasan orang Kristen menikah dengan bukan Kristen. Bukan karena agama sempit, saudara. Bukan. Tetapi kita seringkali kompromi, saudara. Nah, terlihat di situ kualitas hidup kita sebagai orang Kristen, saudara. Jadi kalau Tuhan berkata jangan, udahlah, jangan lakukan. Tapi herannya, seringkali Tuhan berkata jangan, kita langgar. Tetapi Tuhan berkata berjalan, kita berhenti, saudara. Aneh kan? Berhenti, jalan. Jalan, berhenti. Yang benar yang mana, saudara? Tetapi sungguh orang berkualitas, saudara. Kalau dibilang jangan, ya jangan, sudah. Saya tidak tahu apakah ini harga yang kita bayar sebagai orang Kristen, saudara, atau kita masih kompromi. Atau masih abu-abu, saudara. Nggak apa-apa lah, ini kita kan masih di dunia, Pak. Justru karena di dunia, di surga mah nggak ada lagi pilihan, saudara. Semuanya menyembah Tuhan. Udah, nggak ada lagi yang lain, saudara. Karena masih di dunia ada pilihan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita membayar harga ini, saudara. Amin. Lu kok sepi? Memang ini nggak populer khotbah seperti ini, saudara. Aduh, ilah, besok mau ketemu sama teman, udah mulai pikir-pikir yang. Jangan harap, saudara, hidup Anda berkualitas kalau Anda nggak berani membayar harga. Harga yang harus dibayar, saudara. Kita menjadi, tapi dari kebebasan, ya. Dari kebebasan saya mau berkata untuk tidak bebas. Bukan karena paksaan, loh. Dari kemerdekaan saya mau untuk tidak merdeka. Bukan karena ditakut-takuti, bukan. Tapi karena memang gak boleh lagi. Gak boleh mabuk, walaupun boleh Pak Jeffrey. Gak boleh mabuk, gak boleh nyuri walaupun ada kesempatan. Gak boleh, saudara. Gak boleh tikung orang. Gak boleh walaupun ada kesempatan, saudara. Gak boleh. Gak boleh nyakitin orang. Gak boleh bohongin orang. Gak boleh lagi, saudara. Gak boleh tilep duitnya orang, nggak boleh, saudara. Walaupun di depan mata itu, nggak boleh, saudara. Kan itu harga yang harus kita bayar. Nggak boleh nyalip mobil orang sembarangan. Walaupun saudara buru-buru, saudara,
Kalau mau nyalip orang kasihlah sen, ya kan? Jangan asal nyalip, saudara. Dulu memang biasa begitu, sekarang nggak boleh lagi, saudara. Nggak boleh lagi terlalu egois, padahal orang udah kasih sen, nyeruduk terus supaya dia nggak masuk gitu kan. Saya diingatkan orang kemarin di Facebooknya, saudara. Kenapa sih mesti marah-marah ketika Anda disalib orang padahal dia sudah kasih sen katanya? Iya juga ya, benar loh itu, saudara. Kan udah dikasih sen, berarti saya mau ke kanan ya. Tapi kita marah itu, kan gitu kan. Kecuali kalau nggak ada sennya langsung masuk, baru tet itu boleh itu, saudara. Ini udah dikasih sen, maksudnya permisi ya, mau ke kanan saya, gitu kan. Kenapa? Karena kita diskusi deh, nggak apa-apa. Kenapa, Pak Santo? Kan kita gara-gara gitu. Saya itu tertegur itu, saudara. Kan udah dikasih sen, saudara. Minta izin itu kan. Pak, Bu, mau ke kanan ya. Tolong. Saya pernah begitu, Bapak Ibu. Saya kasih sen. Pak. Masih ada space jauh, saudara. Nyeruduk itu. Nyeruduk dia. Nyeruduk dia, saudara. Untung saya nggak paksa, saudara. Kalau nggak, yang rugi juga saya. Jadi nggak boleh, banyak yang nggak boleh lagi, Bapak Ibu. Lalu jangan berkata, nggak main nih orang Kristen. Bukan nggak main, harga. Harga, saudara. Ini kembali lagi nih, banyak di jemaat ini saya lihat itu. Jangan marahin saya, Bapak Ibu ya. Jangan marahin saya. Boleh nggak naik motor nggak pakai helm? Boleh loh, saudara, boleh. Boleh, saudara. Tapi jangan karena boleh, lalu naik motor nggak pakai helm. Lu jadi repot, Pak. Emang repot, Bapak Ibu. Alangkah sukanya masuk ke dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, kok nggak enak khotbahnya? Memang nggak enak, Bapak Ibu. Nggak enak. Kalau mau berkualitas. Kadang-kadang saya, saudara, gimana ya? Udah habitat orang Indonesia kali ya. Kemarin saya dapat foto dari India, saudara, di Facebook. Saya tahu dari India itu karena ada komentarnya di bawah. Disebut dari India katanya. Kayak seperti Indonesia, kaget juga saya. Kok ada di Indonesia? Bayangin, saudara, 2 jalur nih, nggak ada pembatas. 2 jalur, kiri, kanan. Ini macet, saudara. Motor, mobil macet di sini. Tapi saudara tahu, kanannya itu sepi. Panjang itu sampai belokan begini. Saya buat status saya. Seandainya ini di negeriku, saya bilang. Bayangin, saudara, 2 jalur nggak ada pembatas, macet sebelah kiri, motor mobil berjejer antri, sebelah kanannya kosong. Mimpi saya itu terjadi di Indonesia, tapi cuman mimpi doang, saudara. Ya, boro-boro mau ada pembatas saja, saudara pergi ke Polri, saudara. Kalau itu di sini udah penuh, di sini penuh, di sini juga penuh, saudara. Dua-duanya penuh. Kita yang dari sana harus ngalah, tungguin dulu dia lewat, saudara. Padahal jalan kita. Susah menjadi orang Kristen. Iya, susah, Bapak Ibu. Gak gampang. Saya berkata gak gampang, saudara. Sulit. Ini aja gak mampu. Apa yang kedua, saudara? Yang kedua, harganya apa? Lalu ayat yang ke-21, tapi semua nanti dengan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepada, hanya satu lagi kurang. Berarti orang itu melakukannya, saudara. Sejak masa mudaku aku udah lakukan itu, guru. Apalagi yang kurang. Woi, mantep banget ini. Kalau dia belum menikah, hai perempuan-perempuan, cari orang seperti itu, saudara. Yang muda, kaya, beragama, luar biasa, saudara. Tapi
Yesus sedih katanya melihat orang seperti ini. Pergilah, juallah apa yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, mari perhatikan reaksi dari pemuda ini. Pertama dia lantang, sejak masa mudaku aku sudah lakukan itu guru, apalagi yang kurang, katanya. Kayaknya menantang Yesus. Tapi ketika Yesus berkata, jual hartamu, kasih orang miskin, ikut aku. Tuhan tidak berkata lalu harta kita habisin, saudara, bukan. Kenapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? Karena ternyata orang ini sudah mendewakan hartanya, sudah membuat hartanya berhala, saudara. Saudaraku, kalau engkau masih terikat dengan yang lain selain Tuhan, itu bukanlah Kristen sejati, saudara. Memang sekarang tidak ada lagi patung yang kita sembah, saudara. Tetapi ada banyak hari ini yang menjadi sesuatu yang membelenggu kita. Dan itu memang ketika ada di hati kita suruh Tuhan tinggalkan, itu gak mudah, saudara. Saudara punya hobi, waduh, sulit itu meninggalkan itu kan, saudara. Dosa nggak hobi? Enggak. Kaya dosa enggak, saudara. Tetapi terkadang kekayaanku menjadi dewaku, kekayaanku menjadi Tuhanku, hobiku menjadi dewaku, Tuhanku, sehingga nggak ada waktu lagi untuk Tuhan, saudara. Memang saya nggak bunuh orang, nggak rugikan orang, nggak nyuri, nggak mabok. Memang rasanya memang aku beragama, tetapi hidupku tidak ada dampaknya bagi orang lain, saudara. Percuma hidup yang seperti itu. Absen berbuat dosa, tetapi absen juga berbuat baik. Nggak ada kualitas hidup di sana, saudara. Saya tidak tahu saudara kaya apa enggak, mudah-mudahan kaya semua. Tapi jangan kaya untuk diri sendiri, saudara. Jangan jadikan kekayaan menjadi berhala, saudara. Jadi harga yang harus kita bayar yang kedua adalah jangan cuma absen berbuat dosa, tapi absen juga berbuat baik. Hidup kita nggak pernah menjadi dampak bagi orang lain. Yang penting saya nggak ngerugikan orang, yang penting saya nggak nyakitin orang, yang penting saya nggak jailin orang. Tapi nggak ada juga dampaknya dalam hidup orang. Makanya dengan sedih ayat 22, saudara, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudaraku, jangan dipikir orang kaya itu akan mudah berbagi, saudara. Belum tentu. Dan jangan juga pikir aku nggak punya apa, untuk diri sendiri aja sulit, jadi sulit juga berbagi. Itu kualitas hidup juga rendah, saudara, bukan karena dia miskin. Lihat apa yang dilakukan oleh janda miskin yang dipelototin Yesus kasih persembahan. Yang kaya katanya kasih yang dari kelebihannya. Tapi orang miskin ini seluruh hidupnya, padahal miskin, janda miskin lagi, saudara. Jadi bukan soal status kita kaya atau miskin untuk berbagi, saudara. Enggak. Dari harga yang harus kita bayar. Bapak Ibu, hidup harus berdampak. Itu harga yang kedua, saudara. Hidup harus berguna, dan ini nggak mudah, saudara, apalagi kita terbatas kan. Bagi orang kaya barangkali mudah berbagi, tapi udah berbagi itu kan foto sana foto sini. Orang kaya ini sedih, saudara, karena banyak uangnya katanya. Uangnya hanya untuk dirinya sendiri. Jangan tunggu kaya dulu lalu berbagi, saudara. Karena mungkin kita nggak kaya. Siapa yang menjamin orang jadi kaya? Nggak ada, saudara. Kan Tuhan berkata, dari apa yang ada padamu, bukan dari apa yang tidak ada. Berbagi itu bukan, Tuhan berkati aku, kalau engkau sudah berkati aku nanti kasih gereja. Aku kasih ini, kasih itu. Tuhan menuntut yang sekarang, saudara. Mudah nggak? Nggak mudah, apalagi kita terbatas, saudara. Makan aja susah barangkali kayak pikir orang.
Bagaimana mau memberi? Ingat, janda miskin 2 peser. 2 peser itu adalah, 1 peser itu adalah duit yang paling kecil. Dan itu satu-satunya miliknya. Diberikan. Nanti makan gimana? Sabodo katanya. Berarti dia sanggup, saudara. Tuhan tidak minta sesuatu yang bukan dari apa yang kita miliki. Makanya, jangan ngutang ya. Kasih persembahan. Waduh, nanti dia bunyi itu. Utang nih, utang katanya. Memang kalau nggak ada, nggak harus duit kita datang ke gereja ini. Hidupmu juga sudah menjadi persembahan. Bukan hanya duit, tapi kalau ada duit jangan juga dikantongin terus. Kadang-kadang itu kan ada lagu kita itu kan. Tuhan pakai hidupku dan jadikan alatmu. Kan itu kan saudara. Tuhan jadikan hidupku jadi alat di tanganmu. Tapi ingat saudara, hidup itu apa? Segala sesuatu yang kita punya. Yang kita punya loh. Jangan cuma Tuhan pakai hidupku, asal jangan dompetku. Dia pikir hidup dan dompet berbeda. Hidupmu, dompetmu juga. Ya kan? Hidupmu, dompetmu juga. Tapi di dompetmu nggak ada duit, ya nggak kasih. Jangan, saudara tahu pernah itu, amplop ikan kita ini amplop ini. Makanya perlu, kalau memang nggak punya Bapak Ibu jangan kasih amplop kosong. Memang nggak punya sudah lewat aja. Tapi malu masukinlah amplop tapi isinya nggak ada saudara. Jadi kalau memang di dompetmu nggak ada uang, ya jangan kasih dompetnya, isinya yang dikasih. Itu tadi, Tuhan pakai hidupku dan jadikan alatmu. Untuk bayar listrik kan bukan tangan kita, saudara. Ada di dompetmu nggak? Jadi bicara duit ini ya. Dompetmu isinya itu kasih, jangan cuman. Tapi kalau nggak ada, jangan lalu nggak datang ke gereja. Jangan Bapak Ibu, itu tadi, hidupku ini Tuhan. Di dompetmu ada nggak ada Tuhan. Tuhan nggak berkata, ya sudah pulang kamu. Enggak saudara. Enggak Tuhan tolak, enggak. Jadi kalau kita mau bayar harga, jangan cuman itu tadi, Tuhan pakai hidupku, asal bukan dompetku. Kan aku kan terbatas duitnya Pak. Makan aja susah Pak. Biarin aja orang lain yang punya banyak duit yang mikirin. Enggak Bapak Ibu. Hidup kita harus menjadi hidup yang berdampak. Sekecil apapun dampaknya. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 27. Ayat 20, yaitu tadi 24. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kata ini membuat orang mundur. Jangan saudara. Kalau saudara pernah ujian, kita kan kalau sekolah ujian ya, soalnya susah. Apa lalu nggak ujian? Ya enggak saudara. Kalau Anda tahu, itu anak saya itu waktu baru masuk semester 1, Pak susah. Emang ada yang gampang? Nggak ada. Kalau engkau tahu susah, belajar lebih keras. Itu arti susah, bukan jadi mundur. Kalau begitu orang Kristen susah, ya udah dah, nggak jadi Kristen. Enggak, kualitasnya rendah itu. Tapi orang yang tahu jadi Kristen itu susah, sulit, kerja keras, saudara. Memang nggak gampang kok. Makanya jangan main-main kalau memang kuliah itu susah. Belajar dan belajar, kan gitu. Apalagi ada Roh Kudus, saudara, yang tidak mungkin tinggalkan kita. Susahnya itu
menunjukkan, ayo, jangan main-main jadi Kristen, ayo, kerja keras jadi Kristen, ayo, sungguh-sungguh jadi Kristen, jangan seenaknya jadi Kristen, jangan, itu kata sukar, saudara. Kalau engkau komitmen, saya akan berjuang, Tuhan akan tolong untuk mampu menolak sesuatu yang memang bukan sesuai dengan perintah Tuhan. Membuat hidup kita menjadi hidup yang berdampak walaupun sangat terbatas di tangan kita, saudara. Mungkin kita disuruh seperti janda miskin itu. Kalau aku persembahkan, gak makan. Kalau makan, gak persembahan. Dipilih apa? Persembahan, saudara. Gak mudah pilihan itu. Memang seringkali kita diperhadapkan pada pilihan yang gak mudah, saudara. Memang sulit, saudara. Tapi jangan lalu gak mikirin lagi. Apa karena soalnya sukar lalu gak ujian di kelas? Enggak, saudara. Sikapnya, responsnya adalah, aku akan belajar, aku akan berjuang, aku akan sungguh-sungguh. Kan gitu. Disitulah orang akan lulus, saudara. Karena dia bekerja keras. Saya berharap jemaat di Filipi lagi ini, di Peniel ini, saudara, kerja keras jadi orang Kristen. Jangan cuma datang ke gereja, pulang lagi. Bersyukur sih Bapak Ibu datang ke gereja ini. Tapi bukan hanya di sini, Bapak Ibu. Bukan. Berjuanglah setiap hari. Wujudkanlah harga yang harus dibayar. Ketika engkau nanti besok kembali di pekerjaanmu, usahamu, apapun itu, lakukanlah firman Allah. Memang gak mudah melakukan firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Tetapi kerja keraslah untuk itu. Jangan main-main jadi orang Kristen, saudara. Karena disitulah akan kelihatan kualitas dari kekristenan kita. Di mana akan tersenyum melihat kita, saudara. Orang lain mungkin mencibir kita, nggak apa-apa. Sekali-sekali pandanglah ke langit walaupun nggak kelihatan Tuhannya. Tapi dalam iman engkau melihat Yesus tersenyum karena engkau berbuat sesuatu yang sesuai dengan harga yang harus engkau bayar. Makanya seperti firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dalam hal itulah Bapakku dimuliakan. Karena kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi Kristen itu mahal, saudara. Jangan main-main. Jangan. Kualitas kekristenan kita akan terlihat dari harga yang kita harus bayar. Harga pertama adalah ikutlah perintah Tuhan. Jangan kompromi dengan firman Allah. Jadikan hidupmu menjadi hidup yang berdampak walaupun mungkin tidak dianggap oleh orang. Dan kerja keraslah sebagai orang Kristen melakukan apa yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Maka di sana akan terlihat hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kilaunya akan terlihat, yaitu hidup yang mempermuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.